Dan dari Kika kita akan bergeser ke Rahmatul Fauza. Ada informasi apa saja yang bisa dibagikan pada segmen Cerita Nusantara hari ini? Silahkan. Ada dua informasi yang bisa kita bagikan dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Berita pertama, Bawaslu Kota Pangkal Pinang bekerjasama dengan Satpol PP lakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya pemasangan APK yang tidak sesuai aturan. Bawaslu Kota Pangkal Pinang melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK di 7 titik kecamatan yang ada di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Giat ini dilakukan karena masih banyaknya terdapat pelanggaran yang terjadi. Adapun APK yang ditertibkan adalah yang mengganggu ketertiban umum berdasarkan surat keputusan KPU RI, seperti APK yang terpasang di pohon-pohon dan juga di tiang listrik. Ya, yang dilarang alat peraga kampanye misalkan saja itu terpasang di pohon-pohon yang ada di seputaran Kota Pangkal Pinang, gitu ya. Terus yang berada di tiang-tiang listrik. Nah, ini kan juga perlu menjadi perhatian, ya kan. Terus ada informasi juga dari masyarakat. Ya, sudah kita inventarisir melalui Panwascam dan PKD kami yang ada di kecamatan masing-masing. Jadi sudah diinventaris dan dilaporkan ke Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan kita sampaikan juga dengan provinsi. Pertama di pagi hari ini itu ada 4 kecamatan dan yang di siang hari sampai sore hari itu di 3 kecamatan. Bawaslu Pangkal Pinang pun terus melakukan giat serta himbauan ke partai politik untuk mengingatkan para calegnya agar dapat selalu tertib mengikuti peraturan yang berlaku dalam pemasangan APK. Untuk pemilik APK yang telah ditertibkan masih bisa diambil di masing-masing Panwascam yang berada di Kota Pangkal Pinang. Riyadi, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya kami ajak Anda menikmati kuliner khas Kepulauan Bangka Belitung, lempah kuning. Jika Anda biasanya menikmati lempah kuning berkuah, ini Anda bisa mencicipi lempah kuning bakar. Lempah kuning menjadi salah satu makanan khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika biasanya lempah kuning disajikan dengan kuah segar, di salah satu rumah makan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini berinovasi untuk mengolah bumbu lempah kuning dengan menu bakar. Dengan cita rasa yang khas, membuat penikmat merasakan sensasi lempah kuning yang berbeda. Apalagi Anda bisa memilih sendiri aneka ikan segar yang baru saja diambil dari laut. Jadi memang selain lempah kuning sebagai makanan khas Bangka Belitung, olahan ikan lainnya ya seperti ikan bakar itu juga menjadi favorit. Nah di sini ada ikan bakar bumbu kuning yang memang diambil dari bumbu lempah kuning, tapi ketika dibakar ternyata juga sangat cocok di lidah. Di ikan bakar ini semuanya oke, dua-duanya pas, mantap. Ikan bakar ini menggunakan bumbu lempah kuning. Nah, lempah kuning ini kan ciri khas lepar pongok. Dari kakek nenek moyang kami dulu kan. Jadi sampai sekarang ini tetap oke lah pokoknya untuk lempah kuning kan. Sama halnya dengan bumbu lempah kuning, untuk mengolahnya Anda perlu menyiapkan bahan seperti kunyit, cabai rawit, terasi, asam jawa, dan garam. Langkah pertama, haluskan seluruh bahan hingga menjadi kental agar bisa dioleskan ke ikan yang sedang dibakar. Selanjutnya, ikan dibelah menjadi 2 bagian agar bumbu mudah meresap. Lalu olesi bumbu dan ikan bakar sembari sesekali mengolesi bumbu. Tunggu hingga matang dan ikan bakar bumbu kuning siap dihidangkan. Jika Anda berminat untuk mencicipi kuliner khas Bangka Belitung dengan inovasi dibakar ini, Anda bisa mengunjungi warung lempah kuning Muara yang ada di Pangkal Pinang, sembari menikmati pemandangan di tepi sungai. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian laporan kami dari Biro Kompas TV Bangka, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Kembali ke studio, Francisco. Aduh, Rahmat, kalau ngelihat suasananya hujan seperti di belakang ini, makan lempak kuning bakar ini sepertinya nikmat sekali ya. Terima kasih juga atas laporannya dan juga Kika Madono yang melaporkan juga dari Surabaya di segmen Cerita Nusantara.